Pak Rizal, ini berarti gimana nih dengan nasib Indonesia? Ini kan masalahnya pekan depan begitu Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif putaran kedua dengan Amerika. Dan di sini pemerintah juga berjanji akan pembahasannya akan mengedepankan kepentingan nasional. Kira-kira apa yang bisa diharapkan dari pertemuan atau negosiasi tarif putaran kedua ini? Ya, tentu Indonesia mesti cerdas gitu ya, atau menjadi player yang eh, punya strategi ya, dan juga mampu memanfaatkan peluang-peluang dan ruang-ruang yang saya kira bisa menjadi benefit bagi Indonesia. Hmm. Tentu momentum negosiasi ini bisa menjadi leverage ya untuk memperjuangkan status ya Indonesia sebagai Generalized System of References ya, atau GSP yang sempat menghilang ya, dan juga memperluas akses ekspor ya untuk produk-produk hilir, utamanya produk hilir yang memiliki nilai tambah tinggi ya, dari tambang ataupun dari pertanian maupun juga dari industri manufaktur di jasa pertanian ya, atau juga di pertanian, di agroindustrinya gitu ya, termasuk Hmm. tekstil katakanlah. Namun ya Indonesia juga harus menghindari jebakan geopolitik ya, apalagi kita sebagai bangsa kan memiliki prinsip perundangan bebas aktif gitu ya, dan jangan sampai perjanjian ini mengorbankan kedaulatan ya, kebijakan industri strategis seperti katakanlah industri yang sudah dicanangkan dan direncanakan sebagai transformasi ekonomi Indonesia, yaitu industri hilirisasi nikel ya, ataupun industri hilirisasi untuk proteksi pangan. Nah, untuk itu maka pendekatan negosiasi ini harus berbasis data ya, Hmm. tidak berbasis kepentingan semata gitu ya, dan harus semuanya based on teknokratis dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dan potensial gitu ya terhadap stabilisasi rantai pasok eh, di kawasan Indo-Pasifik lah minimum gitu ya. Bahkan pemerintah juga harus menjaga ya bagaimana apa namanya posisi tawar ya untuk memperkuat koordinasi di kawasan misalnya ya, baik itu di ASEAN, di BRICS gitu yang selama ini menjadi community Indonesia ya. Untuk apa? Supaya kita tidak terjebak ke dalam tekanan bilateral antara Amerika China semata. Hmm. Dan ini tentu kita mesti menyadari dan memanfaatkan peluang-peluang dari kondisi ini. Gitu, Mas.